Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Make ya guys ya. Namun sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, Ark berhasil membangkitkan harapan para bangsawan dengan memamerkan jasad retainer Fritra, sembari memberikan pidato kalau dia menang tanpa luka sedikit pun. Namun, Tessia sadar kalau klaim tersebut adalah kebohongan demi menjaga moral publik, karena dia tahu kondisi Ark yang sebenarnya. Di balik sandiwara kemenangan itu, yang membuat seorang bangsawan dari dwarf ketakutan, Ark dan Virion mulai bergerak secara rahasia untuk mengeksekusi rencana besar mereka selanjutnya. Setibanya di ruangan rapat, di mana di sana juga hadir Gideon. Ark pun meminta Gideon untuk menunjukkan rekamannya kepada bangsawan dwarf. Gideon langsung menunjukkan hasil rekaman hologram persis saat Virion mengumumkan Fritra dan kemudian saat Ark muncul pertama kali. Berdasarkan rekaman tersebut, dari awal bangsawan dwarf itu udah panik dan tambah benar-benar kaget ketika Ark bilang kalau dirinya gak menderita luka apapun. Tiba-tiba Virion nanya, Rahdia sedang melihat apa di bagian ini? Sambil melihat ke layar hologram, Ark ngejawab, bukan apa, tapi siapa. Dia melihat Jenderal Farai. Aku mengusulkan ayah Tessia agar dia mengawasi anak-anak kerajaan termasuk selama pesta ini berlangsung. Jadi karena itu kau membekukan mayat retainer ini? Tanya Virion ingin tahu. Ark pun ngejawab, aku ingin Rahdeas mengira kalau lens terkuat udah menghabisi salah satu dari pasukan terkuat Alakrian sebelum mengungkapkan kalau aku yang menghabisinya. Mendengar Virion bilang kalau kebanyakan orang akan sangat senang saat tahu lens terlemah lebih kuat dari sosok Alakrian yang harusnya kuat itu, Ark pun berdiri dari kursinya sembari bilang memang masih belum cukup untuk membuktikan kalau Rahdeas udah membantu para Alakrian secara aktif. Tapi ini memberikan kita gambaran bagus tentang pendiriannya. Jadi menurutmu bagaimana? Kata Ark yang ternyata berjalan ke pintu masuk dan di sana udah ada Tessia yang sembunyi sambil menguping juga. Setelahnya Ark dan Tessia pun saling bergandengan tangan untuk melakukan sosialisasi dengan para bangsawan dari berbagai ras yang hadir ke pesta tersebut. Berhubung ini adalah momen langka juga, Tessia pun mengajak Ark ke balkon istana melayang untuk berbicara berduaan. Sebelum Ark ingin menanyakan maksud terkait pertemuan dengan Gideon di ruangan rapat, Tessia udah paham dengan gaya Ark ini. Tahu kalau Ark akan pergi lagi untuk waktu yang lama dan kembali melakukan hal yang berbahaya juga. Kurasa aku udah seperti buku yang terbuka ya di depanmu, tanya Ark penasaran. Tessia ngejawab justru lebih seperti bab yang terbuka. Ada beberapa bagian yang sangat jelas, tapi ada juga saat dimana aku merasa seperti gak mengenal kau sama sekali. Misalnya, tanya Ark. Tessia pun merespon, ya misalnya apa rahasia kamu bisa menjadi ahli dalam segala hal yang kau lakukan? Sihir, pertarungan, membuat sesuatu, pidato bahkan sampai spionase dan juga strategi militer. Ark menanggapi kalau itu karena dia banyak baca buku sejak masih kecil dulu. Padahal aslinya itu semua kemampuannya sebagai raja di kehidupan lamanya sebelum reinkarnasi. Bahkan dan kemampuan Ark yang sehebat itu di segala bidang membuat Tessia merasa iri. Apalagi level mana Tessia masih tertinggal setengah langkah dari Ark. Dia yang udah menjadi beast tamer dan belajar di bawah bimbingan guru terbaik di benua yang juga seorang Ashura. Sama seperti Ark yang belajar di bawah bimbingan Ashura, merasa dirinya semakin dia berusaha mendekati Ark, semakin jauh pula Ark meninggalkannya. Tessia yang kemudian mengecek bekas luka Ark yang dia terima pada pertarungan sebelumnya bilang dengan nada sedih, pokoknya janji, kamu bakal pulang dengan selamat. Aku gak peduli sebanyak apa luka yang kau dapatkan. Pokoknya kau harus masih bernafas dan kembali dengan utuh. Itu cukup bagiku. Saat Ark nanya kenapa sepenting itu Tessia mengejar kekuatannya, Tessia pun memberikan alasan kalau saat itulah dia bisa percaya diri lagi untuk bilang bahwa dirinya sangat mencintai Ark. Gak berselang lama, rapat besar terkait perang antara 3 pemimpin benua di Katen berlangsung di Istana Melayang. Masing-masing Lens dari pemimpin benua juga ikutan hadir di sana, dan Ark di sana mewakili Lens dari pihak Elf sekaligus menjadi inisiator rapat berdasarkan data lapangan yang dia investigasikan.
Saat Raja Blaine nanya berapa banyak pasukan yang dibutuhkan, Art pun ngejawab kalau 2 divisi aja udah cukup. Sebenarnya ini jawaban Art untuk menjebak Rhadias, tapi Rhadias nggak langsung termakan dengan jawaban Art tersebut. Dia beralasan kalau mengirim 2 divisi ke utara yang setara dengan 12.000 pasukan itu akan membuat pertahanan di barat melemah, di mana saat ini peperangan tepi pantai masih berlangsung selama berhari-hari di wilayah barat benua. Ide Rhadias itu disetujui oleh mayoritas peserta rapat di sana, dari pemimpin pihak manusia, pemimpin elf, dan mayoritas Lance juga. Tiba-tiba Lance Farai memberikan opini yang sama dengan Arthur, beda jauh dengan mayoritas peserta rapat di sana. Menurut Farai, jika apa yang Jenderal Arthur klaim itu benar, maka udah sepantasnya minimal 2 divisi berangkat ke utara. Arthur nggak menyangka Farai akan mensupportnya, tapi ini malah nggak mendukung rencananya untuk menjebak Rhadias. Untungnya Firion yang pintar memanfaatkan ucapan Farai tersebut dan dia bilang jika seorang retainer dan seorang side memimpin penyerangan berikutnya, kerusakan yang akan terjadi bisa luar biasa jika kita nggak melakukan penanggulangan yang tepat. Oleh karena itu, aku usulkan kita mengirim 2 Lance bersama dengan Jenderal Arthur untuk melakukan penyelidikan ke utara. Saat Raja Blaine menolak tegas usulan tersebut, karena Lance sangat penting bagi pertahanan kota yang dikuasai oleh para bangsawan, tiba-tiba Rhadias angkat tangan dan dia bilang, bangsawan dwarf nggak punya pengalaman dalam perselisihan seperti bangsawan manusia. Meski Tuan Aldir adalah pemegang artefak, dalam ketidakhadirannya, aku akan menawarkan bantuan dari 2 Lensku. Mendengarkan itu, Firion pun tersenyum karena Rhadias termakan dengan jebakan yang dia buat bersama dengan Arthur. Dengan begitu, Firion pun menugaskan Jenderal Offred dan juga Mika untuk pergi ke area utara bersama dengan Jenderal Arthur guna menyelidiki potensi serangan retainer dan juga side. Gak lupa, Firion juga mengingatkan ini adalah misi pengintaian. Prioritas misi ini adalah untuk gak menarik perhatian musuh dan menjauhkan pertempuran dari warga sipil. Bersiaplah untuk berangkat saat matahari terbit. Rapat dibubarkan. Usai rapat, Mika dan Alfred bertemu dengan Arthur untuk memulai keakraban. Saat Mika meminta Art memanggilnya dengan nama tanpa status Lance, Art malah lebih suka mempertahankan formalitasnya karena mereka berdua adalah seniornya Art dalam hal resmi. Mendengarkan itu, Alfred merespon kalau Art paling enggak masih punya tata krama meski bukan berasal dari keluarga bangsawan. Art pun izin pamit duluan karena dia harus beristirahat yang cukup sebelum perjalanan panjang esok harinya. Ngelihat itu, Alfred berpendapat meski Arthur masih muda, dia berkepala dingin dan berdedikasi pada perannya. Yah, bawaan dari menjadi Lance juga sih, kata Mika pada Alfred. Alfred pun membenarkan ucapan Mika tersebut karena dia pun mengalami hal yang sama bersama dengan Rhadias. Seketika Alfred mengenang masa lalunya dulu, di mana untuk waktu yang lama dia nggak tahu apapun kecuali kejamnya jalanan goa-goa bagian atas. Dia nggak bisa percaya pada siapapun, bahkan juga Rhadias saat dia pertama kali menemukan dirinya. Meski Rhadias mengajarinya cara membaca, menulis, dan memanipulasi mana sekalipun, Alfred selalu punya perasaan kalau Rhadias akan menjualnya suatu hari nanti. Tapi hal seperti itu nggak pernah terjadi. Lambat laun Alfred merasa Rhadias seperti keluarganya sendiri dan dia mulai menganggap dirinya sebagai putra Rhadias. Setelah lulus sebagai salah satu dari sekian conjurer terbaik di institusi Earthborn, Alfred dipilih sebagai penjaga keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan Grey Sander itu serakah dan memandang rendah rasnya sendiri. Namun Alfred melayani raja dan ratu dengan setia dan rasa hormat yang tinggi. Karena itulah yang Rhadias ajarkan kepadanya. Saat Alfred bersaing untuk menjadi Lance, rasanya dia ingin keluar aja. Jika hidupnya akan terikat pada seseorang tanpa batas waktu, Alfred hanya ingin Rhadias lah orangnya. Rhadias menghargai keputusannya untuk mundur sampai akhirnya dia membawa pulang Elijah. Karena kebaikan yang Rhadias miliki, Alfred nggak terkejut Rhadias akan membawa pulang anak lain. Meski Alfred sendiri nggak paham kenapa Rhadias nggak ingin Elijah tahu tentangnya, Rhadias mendesak agar menjadi Lance untuk membentuk ikatan jiwa dengan keluarga kerajaan dan melayani mereka dengan sepenuh hati dan juga penuh kesetiaan tentunya. Bahkan kalaupun nggak mematuhi perintah raja, dia nggak akan pernah nggak patuh pada Rhadias. Apalagi Rhadias sendiri yang bilang waktu itu, pelayananmu pada keluarga Grey Sander hanya sementara, karena pada akhirnya kau cuma akan terikat denganku.
Keesokan harinya, Art yang berangkat bersama dengan Alfred dan juga Mika nggak lupa untuk pamitan dengan Alice, adik kecilnya. Usai pamitan dan memastikan Bo akan menjaga Ellie dengan baik, saat Alfred mengajaknya berangkat, tiba-tiba Rahadias datang menghampiri rombongan Arthur dengan alasan ingin mengantarkan keberangkatan mereka secara langsung. Kepada Arthur yang membungkuk hormat seperti dua Lance lainnya, Rahadias pun menyentuh pundaknya dan dia bilang, "Kau pasti merasa lelah dari pertempuranmu sebelumnya. Atas nama Ashura, kudoakan semoga kecurigaanmu terkait perang di utara salah, agar kau bisa segera kembali dan beristirahat dengan baik bersama dengan kami di sini." "Ya, semoga demikian," jawab Arthur sambil tersenyum, di mana dalam hati Arthur sungguh berharap kalau kecurigaannya memang salah dalam makna yang lain. Dalam hatinya Art bilang, "Kuharap Rahadias, ayah Elijah, bukanlah seorang pengkhianat." Art memeluk kehangatan mentari senja sebagai sisa harapan. Meski di bawah sana, bayangan mereka jatuh terpisah secara kontras. Sebuah realita bisu bahwa mereka nggak lagi di kubu yang sama. Dan kebenaran pahit itu hanya tinggal menunggu waktu untuk terungkap. Sekejap kemudian, Art bersama dengan Alfred dan juga Mika beristirahat di hutan karena Art kehabisan mana untuk terbang. Di sela-sela Art melakukan pengumpulan dan pemurnian mana, Mika pun penasaran karena tubuhnya seperti terasa ditarik ke arah Art. Seingat Art, belum pernah ada yang bilang seperti itu, dan dia menduga itu terjadi kemungkinan karena dirinya menguasai kuadra elemental atau 4 elemen. Mendengarkan itu, Alfred pun paham kenapa Art bisa menjadi Lance di umur yang masih sangat muda, karena kuadra elemental adalah bakat yang super langka. Meski begitu, Art mengakui masih ada beberapa elemen yang sulit untuk dia kontrol, seperti elemen gravitasi. Intinya, Art punya elemen favorit untuk dia gunakan. Makanya, sebagai Lance spesialis gravitasi, Mika pun mau mengajari Art caranya memanipulasi elemen tersebut. Sayang, Mika cuma jenius dalam praktek tapi nggak jago untuk menjelaskan dengan kata-kata, sehingga nggak ada satupun ucapannya yang dipahami oleh Art. Ngelihat itu, Alfred yang rajin baca buku saat beristirahat memberikan komentar, "Kau lebih mudah mempelajarinya dengan melihat kerikil." Perlu kau tahu, Earthbound itu datang dari garis keturunan panjang conjurer dwarf yang terkenal. Bahkan di antara mereka, Mika bisa dianggap sebagai orang jenius. Dia mempelajari sihir lewat intuisi. Dia bahkan gak paham konsep dasar manipulasi mana itu. "Earthbound? Kok rasanya pernah dengar nama itu?" tanya Art penasaran. Alfred pun ngejawab, "Institusi Earthbound didirikan oleh nenek moyang Mika." Art gak menyangka ternyata Mika berasal dari keluarga penting yang mendirikan Institut Earthbound hingga menjadi pilar kekuatan dan pengaruh dwarf sampai dengan saat ini. Senang mendapatkan pujian dari Alfred, sekalian aja Mika tebar pesona ke Art kalau dirinya itu cantik bukan cuma jenius doang. Tapi disitulah keributan malam dimulai karena Alfred mengejek kalau Mika beneran cantik, kenapa nggak punya pacar meski usianya udah hampir menyentuh 50 tahun. Spontan, Mika yang murka langsung menyerang Alfred dengan senjata gada raksasa yang dilapisi aura petir. Tapi Alfred mampu menahannya dengan sempurna menggunakan shield dari tanah yang dia ciptakan. Pertarungan pun makin memanas karena Alfred sampai mengerahkan golem tanah andalannya. Tapi sebelum benturan terjadi lebih jauh, Art melepaskan magic air ke mereka sembari bilang, "Apa kalian udah selesai? Atau mau sekalian meratakan gunung ini?" Mungkin kita bisa langsung memanggil Fritra aja dengan banyaknya mana yang kalian tumpahkan itu. Meski Art mampu melerai mereka, tapi kebencian mereka nggak langsung hilang begitu saja. Sampai akhirnya masing-masing tidur malam di rumah tanah buatan masing-masing juga. Sedangkan Art tidur di luar bersama dengan Sylvie. Begitu bangun besok paginya, Art pun mulai rencananya untuk mencari bukti keberadaan Retainer dan juga Side di utara. Dan itu dimulai dengan melakukan penyamaran sempurna. Khusus Art dan juga Mika, mereka harus menyamar menjadi budak yang lusuh. Sedangkan Alfred yang jadi bajikannya, bahkan Art meminjam topeng ikoniknya yang dulu sering digunakan saat melakukan misi penyamaran. Dalam melanjutkan perjalanan menuju wilayah utara dengan terbang, gak lupa Alfred menyisihkan emas ke dalam retakan topeng menggunakan magic agar lebih kelihatan seperti seorang majikan. Ngelihat itu, Art memuji ketelitian Alfred, tapi kemudian dia mewanti-wanti kalau mereka udah melewati Valden. Mereka wajib mulai berjalan mulai dari situ, karena Side mungkin mampu merasakan fluktuasi mana dari kejauhan. Jadi menggunakan mana juga harus diminimalkan. Begitu memasuki area yang Art maksud, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Menurut Art, nggak ada orang yang mencari-cari Lance di sana. Lagian cukup banyak petualang yang menggunakan topeng, serta bangsawan juga banyak yang punya budak. Harusnya mereka bisa mendapatkan informasi dari penduduk desa tanpa dicurigai.
Namun, selagi berjalan, tiba-tiba Sylvie nanya ke Art, gimana kalau mereka membawamu ke Vritra? Kalau ternyata Mika dan Alfred itu adalah pengkhianat, apa kita harus melawan mereka? Art menjawab dengan telepati, aku sangat ragu mereka akan membongkar posisi mereka sendiri. Kalau memang itu terjadi, saat itu tiba kita akan kabur. Dan satu lagi, untuk berjaga-jaga, Virion udah mengirimkan lens lain di belakang kita. Benarkah? Aku sama sekali nggak bisa merasakannya. Apa lens dari ras elf? Tanya Sylvie keheranan. Art ngejawab, kode name-nya adalah Phantasm. Namanya diambil dari kemampuan bersembunyi dari musuh sebelum menghabisi mereka. Akhirnya mereka pun tiba di pinggiran sungai di mana mereka udah hampir sampai di jalan utama. Karena itu Art pun menyuruh semuanya untuk memulai penyamaran mereka. Art dan Mika sebagai budak gembel, sedangkan Alfred sebagai majikan bertopeng. Usai melakukan penyamaran, Art pun mengajak mereka berdua untuk jalan ke kampung terdekat. Untungnya ada kereta karavan yang lewat, di mana si pemimpin kereta bersedia ngasih tumpangan setelah dibayar dengan sekantong koin perak. Sayangnya yang dikasih numpang cuma Alfred doang, sedangkan Art dan Mika yang kelihatan seperti budak gembel disuruh tetap jalan kaki. Sehingga Mika pun mencak-mencak sendiri karena udah jalan kaki sejauh ini. Mika bilang, sialan, aku akan menghabisi Pak Tua itu. Sabar, kampung yang kita tuju tinggal 1 jam perjalanan lagi kok, kata Art mencoba menenangkan. Saat Mika nanya apa Art kenal dengan pedesaan tersebut, Art yang tersenyum pun bilang, ya kita sedang menuju kampung halamanku. Sekejap kemudian rombongan karavan Art pun tiba di kampung halamannya. Setelah sekian lama nggak berada di sana, Art mendapati kota Ashbear udah berubah total, kumuh dan nggak sedap dipandang lagi dengan mata. Selagi terus berjalan menyusuri kota, Mika dan Alfred merasakan ada sekitar 40-an orang di dalam kedai tersebut, sehingga Art pun mengingatkan kalau mereka udah sepakat nggak menggunakan magic, karena kalau di sekitaran situ ada Vritra, mereka akan menyadari rombongan Art. Tapi Alfred dan Mika langsung menepis kalau mereka berdua nggak perlu menggunakan mana untuk merasakan kehadiran orang di kedai tersebut. Mika bilang, memang butuh latihan, tapi aku bisa merasakan kehadiran orang dari jarak dekat. Art memuji skill deteksi Mika, tapi dalam hatinya dia merasa khawatir. Kalau mereka bisa merasakan kehadiran Aya, seluruh rencana yang dia susun bersama dengan Virion bisa terancam. Aya adalah lens yang ikut bersembunyi dan mengikuti mereka dari belakang. Setelah masuk ke bar dan dilayani oleh pelayan cantik di sana, tiba-tiba rombongan Art yang sedang menikmati bir ale didatangi oleh 2 orang, seorang wanita dan juga seorang kakek. Mereka mengaku sebagai pemilik kedai bar tersebut dan menawarkan Alfred yang bertopeng sekandang penuh budak untuk dijual. Mendengarkan itu, Art pun langsung merasa marah. Sedangkan Alfred sendiri awalnya menolak, tapi begitu mendengar mereka juga punya budak wanita dari ras dwarf dan juga elf, seketika Alfred pun bilang dengan tegas, bukannya perbudakan antara ras itu dilarang oleh Dewan Dikaten. Hey, itu sebabnya harganya juga bisa selangit cuy. Kata si kakek sambil tertawa bersama dengan rekan wanitanya. Sylvie yang lagi sembunyi di dalam baju Art dan penasaran dengan apa yang dikatakan oleh penjual budak itu, dia pun nanya ke Art, kenapa budak untuk berbagai ras punya permintaan yang tinggi? Apa karena manusia merasa bersalah dengan memperbudak rasnya sendiri? Art pun ngejawab via telepati, enggak. Banyak keluarga bangsawan yang kawin silang dengan budak dwarf dan elf agar mereka punya potensi magic yang menjadi lebih kuat. Lucas Wikes adalah produk dari praktek semacam itu. Hutan di sekeliling kerajaan elf menghalangi orang asing untuk masuk. Sedangkan dwarf sangat sulit untuk dilacak dan dilalui. Makanya itu membuat budak elf dan dwarf semakin langka di pasaran. Tapi 2 pedagang ini sampai punya banyak budak elf dan dwarf, kata Art yang juga teringat kalau Tessia nyaris menjadi budak dulunya di masa kecil dulu. Akhirnya Alfred pun memutuskan kalau dia mungkin agak tertarik dengan barang dagangan si penjual budak itu. Mendengarkan itu, si kakek dan wanita pun mengajak Alfred untuk bertemu dengan bos mereka. Tapi sebelum itu Alfred meminta kunci kamar dulu untuk menginap di kedai tersebut. Usai Alfred menyuruh Mika untuk mempersiapkan tempat tidur di kamar, Alfred pun pergi bersama dengan Art untuk menjumpai bos yang dimaksud oleh pemilik kedai. Seketika Sylvie dan Art langsung terkejut begitu ngelihat orang yang disebut bos itu. Ternyata dia adalah Sebastian yang udah menua, orang yang dulunya pernah Art patahkan kakinya karena mau menculik Sylvie. Pembicaraan pun berlangsung antara Sebastian dan Alfred setelah Sebastian memasang barrier kedap suara agar ucapan mereka nggak bocor keluar. Usai basa-basi singkat, Sebastian pun nanya, Alfred mau cari gadis yang seperti apa?
Secara sengaja, Alfred acting untuk mengambil hati Sebastian dengan mengaku kalau wanita-wanita bangsawan sialan itu selalu memandang rendah dirinya karena bekas luka di wajahnya. Mendengarkan itu, Sebastian pun langsung ke-trigger. Dia mengaku kesal kepada wanita bangsawan karena dulu saat dia melayani keluarga kerajaan, banyak wanita yang ingin seranjang dengannya. Tapi begitu dia keluar dari posisinya, mereka malah menginjaknya seperti seekor serangga. "Oh ya, kau pernah melayani keluarga kerajaan? Kenapa pensiun jadinya?" tanya Alfred penasaran. Sambil membanting minumannya ke lantai, Alfred bilang dengan tegas, "Gara-gara bocah bajingan itu. Aku dulu seorang dual atribut conjurer, hampir berada di tahap solid orange. Tapi satu-satunya rasa hormat yang kudapatkan adalah dari orang-orang primitif kotor di sini." Ngerasa dirinya senasib dengan Alfred, padahal si Alfred ini cuma acting doang. Sebastian pun sangat bersemangat mengenalkan budak wanitanya kepada Alfred. Makanya dia pun segera pergi ke lokasi budak itu sambil menggunakan tubuh Art sebagai tompangan untuk berjalan. Beberapa saat kemudian, Sebastian bersama Alfred dan Art pun tiba di gudang budak. Setibanya di dalam, Sebastian mendapati bawahannya yang bernama Damon sedang menghajar seorang wanita sampai mati untuk merebut bayinya. Sebastian senang bayinya anak perempuan karena sangat berharga untuk dijual kembali nantinya. Seiring mereka menyusuri kurungan budak, Art sampai bilang ke Sylvie agar jangan melihat karena para budak dari berbagai ras diperlakukan seperti hewan ternak di sini. Persis ketika Sebastian nanya apa Alfred udah menemukan barang yang dia suka, tiba-tiba Alfred menerjang dengan mencekik leher si bajingan tinggi-tinggi ke atas. Sebastian yang sekarat terkena cekikan magma dari Alfred dengan panik menyuruh dua penjaganya untuk menangkap mereka. Sayang, dua penjaga itu langsung tewas seketika karena Art menebas mereka dengan pedang es yang sangat tajam yang diperkuat dengan mode Realm Heart juga. Ngelihat Sebastian tewas menjadi magma kering, Art pun heran dan nanya ke Alfred, "Kenapa kau gegabah? Kau bisa aja menghabisi mereka tanpa menggunakan Deviant Magic. Bagaimana kalau Fritra merasakan ini?" Alfred malah ngejawab, "Kekhawatiranmu itu nggak perlu." Spontan Art pun melirik ke arah pintu masuk gudang dan ternyata di sana udah ada Uto yang menyaksikan mereka dengan tawa liciknya. Uto pun berjalan ke dalam mendekati Art dan dia bilang kalau dirinya sangat senang bisa bertemu dengan Art lagi di sini. Art sama sekali nggak percaya dengan ucapan itu, malahan dia berharap bisa bertemu dengan retainer yang lain. "Oh ya, sepertinya kau tahu lebih banyak dari yang aku duga," kata Uto sambil mendekatkan wajah intimidasinya kepada Art. Mendengar Sylvie bilang kalau Art harus berhati-hati apalagi dengan banyaknya para budak di sana, Art pun mengajak Uto untuk bertarung di tempat yang lain. Tapi Uto malah bilang, "Bertarung katamu? Kenapa kau mengira golongan rendah sepertimu layak mendapatkan waktuku? Karena kau sendiri yang datang ke sini. Harusnya jika kau ingin aku mati dan ditangkap, Alfred dan beberapa prajurit lain juga cukup untuk melakukannya," jawab Art balas menyindir. Uto pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bilang, "Baiklah, pimpin jalannya," kata Uto sambil memberikan hormat. Tapi Alfred langsung menyanggah, "Retainer Uto, instruksi dari Tuan Rahdeas jelas-jelas mengatasinya dengan bersih untuk meminimalisir." Begitu habis Alfred bicara, tiba-tiba Uto menusuk hidungnya dengan magic tombak, membuat Alfred terhempas dan membentur tubuh Sebastian sampai hancur berkeping-keping. Alfred terlihat sangat kesakitan dan Uto pun bilang, "Kau kira aku peduli dengan omongan mastermu yang menyedihkan itu?" Ngelihat itu, Sylvie pun nanya ke Art, apa nggak masalah ninggalin Alfred di sini? Takutnya bakal jadi pengganggu pertarungan nanti. Sambil menjatuhkan semacam bola yang kemudian dihancurkan dengan satu pijakan, Art pun ngejawab, "Nggak usah khawatir, ayah akan mengurusnya," kata Art yang kemudian beranjak dari gudang bersama Uto. Ngelihat bola yang Art hancurkan dengan kakinya, Alfred langsung tahu kalau itu adalah manik-manik ayah, yang artinya lens ayah ada di dekatnya sekarang. Seketika Alfred melubangi lantai gudang dengan magic pilar tanahnya karena dia sadar kedatangan ayah akan mengubah segala rencana. Siapa sangka di bawah tanah gudang tersebut udah berkumpul banyak pasukan Alakrian. Tapi dengan tegas Alfred bilang ke mereka, "Segera evakuasi dari tempat ini. Alakrian, aku bilang evakuasi dari tempat ini sekarang." Ngelihat banyak pasukan Alakrian yang mengabaikan seruannya, Alfred yang akhirnya tiba di dasar bilang dalam hati, "Para prajurit Alakrian ini nggak mau mendengarkan pengkhianat di Katen. Sekalipun kekuatanku jauh lebih unggul, kalaupun mereka mati di sini, aku nggak merasa menyesal juga."
Meski begitu, mereka sangat dibutuhkan untuk rencana yang lebih besar. Tapi udah terlambat bagi sebagian besar mereka. Batin utuh seiring dia melihat kristal yang tiba-tiba menonjol di dinding sebagai bukti kalau ayah udah masuk ke markas bawah tanah itu. Alfred yakin yang akan pasukan Alakrian alami bakal jauh lebih buruk dari kematian. Persis seperti dugaan Alfred, tiba-tiba para Alakrian yang terkena kabut asap menjadi gila dan mulai menebas rekan mereka sendiri. Ngelihat kekacauan itu, Alfred pun mensumon golem magmanya sembari bilang dengan tegas, "Keluarlah ayah!" Berhubung Alfred tetap aja nggak menemukan ayah meskipun menggunakan skill deteksi getaran tanahnya, dia pun bilang lagi, "Seharusnya kau tahu kalau Vritra lain selain Scythe sebentar lagi akan tiba. Kalau kau kabur sekarang, aku jamin kau akan keluar hidup-hidup dari sini." Dalam benaknya, Alfred tahu kalau ayah mampu memberitahukan Aldir tentang pengkhianatannya dan Aldir bisa menghabisinya dengan memanggil artefak yang terikat padanya. Hal itu bisa menjaga tangan ayah agar tetap bersih. Tapi Alfred yang tahu sifat ayah, dia yakin ayah nggak akan melakukan hal seperti itu. Mau bagaimanapun, Alfred berharap bisa bertarung melawan ayah. Tiba-tiba ayah pun muncul dan berbisik ke telinga Alfred yang membuat dia tersentak. "Perhatian sekali dirimu ini." Spontan golem magma yang melindungi Alfred langsung menebas ayah dengan pedangnya. Sayang, itu cuma ilusi yang ayah buat, bukan tubuhnya yang asli. Ayah yang masih belum ketahuan lokasinya bilang ke Alfred, "Aku harus berterima kasih kepadamu karena udah menjebak banyak pasukan Alakrian di satu tempat. Kegilaan ini akan lebih cepat menyebar." Kesal mendengarkan itu, Alfred pun bilang dengan lantang, "Cukup bermain-main dengan semua ilusi dan tipuanmu. Keluar dan hadapi aku secara langsung. Apa kau gak punya rasa malu sebagai seorang Lance?" kata Alfred sambil menciptakan beberapa pilar magma guna mengurangi pergerakan ayah di lantai dasar. Seketika ucapan rasa malu menggema beberapa kali sebelum akhirnya ayah bilang dengan jelas, "Ya ampun, itu udah menjadi nalar wajar. Sebagai sesama Lance, kau harusnya tahu kalau ini adalah salah satu dari sekian keunggulan yang aku miliki." Tapi Alfred yang kini mulai terbang bersama dengan para golemnya malah ngejawab, "Menyingkirkan sesama Lance akan menutupi kesalahan yang kubuat." Alfred sadar kalau situasi terus berlanjut seperti dengan sekarang, prajurit yang tumbang bisa makin banyak lagi. Sebenarnya dia lebih suka kalau ayah dan dirinya membawa pertarungan ini ke tempat yang lebih tinggi agar pasukan Alakrian selamat. Tapi dia juga nggak mau kalau pertarungannya dengan ayah malah menumpahkan darah rasnya sendiri yang masih terkurung sebagai budak. Ngelihat Alfred kebingungan, ayah pun tertawa dan dia bilang, "Apa Alfred Warren yang dikenal sebagai benteng mental tak tertebus kini perlahan mulai runtuh?" Usai menfokuskan matanya untuk menemukan tempat ayah berada, tanpa ragu Alfred menembakkan magic api berlevel tinggi yang memaksa ayah dalam mode ilusi menghindari sekuat tenaga sampai tubuh aslinya pun kelihatan akibat lengan kirinya terkena magic api tersebut. Ayah pun mengakui kalau dia memang gak boleh lengah saat melawan Alfred. Seiring ayah kembali ke mode ilusi untuk menghindari tembakan magic api beruntun, Alfred pun bilang, "Ilusimu itu sadis seperti biasanya. Kebiasaan hina menyiksa orang yang kau miliki, itulah alasan kau selalu dikucilkan, bahkan di antara kaummu sendiri." Tapi ayah langsung membalas, "Aku udah melihat patung indah yang kau buat di sana. Kalau ditanya, aku lebih suka napasku dikuras habis dari paru-paru ketimbang mati karena terbakar secara perlahan di makam logam cair yang panas," kata ayah menyeratkan kematian Sebastian sebelumnya. Sambil terus mengontrol para golem untuk menghantam ilusi ayah, Alfred berpendapat kalau bajingan itu pantas mendapatkannya. Untuk seharusnya dia menemui takdir yang sama dengan orang yang dia perbudak. "Oh ya? Apa itu logika yang sama yang menuntunmu untuk mengkhianati Dikaten?" kata ayah yang menyindir tegas dirinya. Alfred meningkatkan intensitas serangan golemnya dan menjawab dengan lantang, "Elf macam kalian gak akan pernah memahami kesulitan yang pernah dialami oleh kaumku. Setelah perang pun dwarf masih diperlakukan sebagai ras kelas terendah. Cuma karena kami lebih memilih mengasah sihir kami untuk menciptakan ketimbang menghancurkan. Kami gak dihormati dan selalu dimanfaatkan. Aku lebih percaya keputusan Tuan Rahdeas untuk bergabung dengan Vritra dan pasukan Alakrian." Kesal mendengarkan itu, ayah mode ilusi pun membalas, "Kau pikir Vritra akan peduli dengan Rahdeas dan juga kaummu itu?"
Mereka dan semua Ashura lainnya menyebut kita golongan rendah karena kita nggak berarti bagi mereka. Para Vritra telah bereksperimen kepada Alakrian untuk memperkuat pasukan mereka dan melawan klan Ashura yang lain. Sekarang mereka mau melakukan hal yang sama di sini. Pada kaummu juga pada kaum kami. Dwarf, elf, manusia, semuanya. Seketika, Olfred yang gak peduli dengan ucapan itu seketika melemparkan batu yang berpijar dengan lapisan magma ke arah Aya. Tapi Aya mampu mementalkan semuanya dengan sempurna berkat magic angin tingkat tinggi yang dia miliki. Alhasil, batu-batu magma itu malah mengenai pasukan Alakrian yang ada di lantai dasar. "Apa kau nggak mau melindungi Alakrian?" tanya Aya penasaran dengan sikap bertarung Olfred. Olfred pun ngejawab, "Semua yang tersisa di bawah sana udah mati. Yang lainnya udah kabur lewat terowongan yang kuciptakan. Saat kau sedang menceramahiku, sekarang tinggal aku dan kau aja di sini." Tanpa ragu Olfred pun menerjang ke arah Aya sekuat tenaga. Tapi karena Aya melepaskan rentetan sabetan tajam magic angin, Olfred pun menahannya dengan batu yang diperkuat oleh magma. Untuk memperkuat daya tempurnya, Olfred pun melapisi tubuhnya dengan magma armor. Sedangkan Aya sendiri mencoba menerobos para golem dengan menghancurkan mereka menggunakan pedang angin di kedua tangan. Begitu celah golem terbuka, tanpa ragu Aya melepaskan sabetan magic angin raksasanya yang menghancurkan sisa golem yang ada sampai berkeping-keping dan melesat ganas ke arah Olfred yang menggunakan armor magma. Benturan dahsyat pun tak terhindarkan, sampai-sampai dinding di belakang Olfred terbelah dalam ukuran yang besar. Saking dahsyatnya kekuatan angin milik Aya. Olfred sendiri meski menggunakan armor magma, dia sampai jatuh ke lantai dasar dalam keadaan napas yang memburu karena harus mengerahkan mana dalam jumlah yang besar untuk memperkuat armornya barusan. Seiring Aya juga ikut turun ke lantai dasar, dia pun bilang, "Sepertinya kita seri. Yah, kalau duel ini terus berlanjut 1 jam lagi, kurasa situasimu akan lebih diuntungkan," kata Aya yang kembali melepaskan rentetan sabetan angin ke arah Olfred. Usai menangkis magic angin itu dengan perisai magma raksasa, Olfred pun menciptakan tombak magma di tangan kirinya sebelum akhirnya melesat ke arah Aya untuk menciptakan dan melepaskan serangan penghabisan. Di saat yang sama pula, Aya juga menciptakan tombak angin dan ikut menerjang secara full power. Adu magic terkuat dan magma terkuat akhirnya tak terhindarkan lagi. Seketika tombak angin Aya menghantamkan armor helm Olfred sampai dengan hancur berkeping-keping. Tapi itu nggak cukup untuk menembus tengkorak Olfred. Berhubung serangan one hitnya gagal, Aya pun panik kalau tombak magma akan menyentuhnya. Di celah kesempatan itulah Olfred bilang, "Kau memang cerdas dan banyak akal, tapi kau selalu nggak sabaran," kata Olfred yang ternyata menusuk dada Aya dengan tangan kanannya yang berlapiskan magma sampai tembus ke belakang, bukan menggunakan tombaknya sendiri. Sambil menatap darah segar di tangannya dari Aya yang sekarat, Olfred pun mengatakan ucapan perpisahan. "Kalau ada bentuk penghiburan, aku berharap situasi kita nggak pernah berakhir seperti ini. Maafkan aku, Aya." Yuk kita cukupin cerita sampai di sini ya guys ya. Apakah yang akan Art lakukan dalam battle melawan Uto dan bagaimanakah nasib Aya sebenarnya? Nantikan jawabannya hanya di video berikutnya. Saksikan terus alur cerita Strongest Make hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.